Nah, baik, kita lanjutkan mengenai medan magnet di sekitar konduktor berarus. Nah, sebenarnya di yang tadi hukum gaya Lorentz itu berawal dari eksperimen Oersted. Fenomena-fenomena terkait dengan konduktor berarus, kemudian di sekitarnya ada medan magnet, itu awalnya dari eksperimen Oersted. Pada eksperimen Oersted ini, kompas itu ternyata disimpangkan di sekitar kawat berarus. Nah, jadi konduktor berarus itu bisa menimbulkan medan magnet dan juga menimbulkan gaya magnet, sehingga tadi sesuai dengan hukum gaya Lorentz, ketika ada dua kawat yang didekatkan bisa tarik menarik atau tolak menolak, saling menjauh atau saling mendekat. Nah, seperti yang dijelaskan di hukum gaya Lorentz. Nah, kemudian yang menjadi masalah di sini adalah seberapa besar medan magnet di sekitar kawat atau di sekitar konduktor berarus. Nah, di sini ada ilustrasinya. Di sini ada ds. ds itu adalah elemen panjang dari suatu konduktor. Kemudian I di sini adalah besarnya arus. Kemudian ingin kita tinjau suatu medan magnet di titik tertentu. Ini dB. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan, jika arah arusnya seperti ini, berarti medan magnet di titik ini adalah mengarah ke kita. Jadi mengarah keluar bidang. Atau menuju ke arah kita ya. Ini titik seperti ini. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan. Nah, besarnya dB itu berapa? Nah, besarnya dB ini yang akan kita bahas. Ini ada kaitannya dengan yang nanti disebut dengan rapat arus listrik atau J. Nah, sebelumnya akan kita bahas di sini dulu. Muatan bebas dan muatan terikat itu akan menghasilkan medan listrik konstan. Ini maksud dari kalimat ini adalah jika ada muatan bebas dan muatan terikat itu adalah rho B dan rho S kemarin yang ada di suatu bahan yang dipengaruhi oleh medan listrik, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan 9 dan pertemuan 10, akan menghasilkan medan listrik konstan, dan ini yang disebut dengan fenomena elektrostatik. Kemudian jika ada arus yang konstan, steady, arus terus menerus yang nilainya selalu konstan, yang dengan kata lain arus itu adalah steady, akan menghasilkan medan magnet konstan. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena magnetostatik. Nah, arus steady itu memiliki makna besarnya arus selalu sama di sepanjang kawat. Nah, besarnya arus selalu sama di sepanjang kawat berarti seperti halnya itu halnya uang. Ketika Anda diberi uang 100.000, kemudian Anda masukkan ke dalam dompet, kemudian Anda setelah itu langsung mengeluarkan uang 100.000 itu untuk membeli sesuatu, maka dalam selang waktu tertentu yang sangat singkat, uang yang ada di dompet Anda berapa? Kan sama dengan 0, rapatnya sama dengan 0. Maka besar I yang selalu sama di sepanjang kawat itu menunjukkan di sini ya, do rho per do t sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Ini saya analogikan seperti uang tadi. Ketika Anda diberi uang 100.000 kemudian langsung Anda jajakan uang 100.000 dan langsung habis, maka uang yang Anda miliki atau kerapatan uang yang Anda miliki berapa? Kan 0 kan ya, karena Anda langsung diberi kemudian langsung dihabiskan. Ya sama saja, sama dengan 0, tidak ada rapat arus. Jadi yang dimaksud arus steady di sini, nah, itu adalah arus yang selalu sama di sepanjang kawat. Nah, ini bisa dinyatakan dalam rapat arus. Rapat arus ini adalah J. J itu adalah rumusnya I per A. I ini adalah arus, kemudian A itu adalah luas penampang konduktor. Ya seperti air gitu ya. J itu seperti debit air. Debit air itu kan volume air dibagi luas penampang. Nah, kalau rapat arus itu J, I-nya itu analog dengan volume, jadi banyaknya arus dibagi dengan luas penampang. Nah,
Divergensi J agar arus steady itu adalah nilainya 0. Divergensi J sama dengan 0 itu berarti arah yang arus listrik yang masuk itu sama dengan arus listrik yang keluar. Jadi nilai divergensinya sama dengan 0. Ya, nilai divergensi 0 kan masuk akal juga karena di sini rho-nya itu sama dengan 0 juga. Du rho per du T. Rho itu adalah rapat arus muatan di dalam kawat. Per du T-nya sama dengan 0. Ini. Nanti jika kurang jelas bisa ditanyakan kenapa divergensi J ini harus sama dengan 0. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Biot-Savart. Nah, hukum Biot-Savart itu menyatakan bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus steady dapat ditentukan dengan hasil kali antara atau sebanding dengan arus listrik, panjang kawat, kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak posisi titik yang ditinjau dengan kawat yang dialiri arus listrik. Jadi ini adalah hukum kuadrat terbalik. Jadi hukum Biot-Savart adalah bentuknya seperti ini dalam bentuk diferensial. Jadi medan magnet ya, nanti kalau saya keliru menyebut medan listrik berarti yang saya maksud di sini adalah medan magnet karena medan B. Medan magnet besarnya itu yang dihasilkan oleh kawat berarus dipengaruhi oleh besarnya arus listrik, kemudian panjang kawat, dan juga kuadrat jarak titik dengan kawat. Jadi dia sebanding dengan I dan L dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, dalam bentuk integral seperti ini. Karena I-nya itu konstan ya. I-nya kan harus berarus steady. I bisa keluar dari tanda integral. Jadi yang diintegralkan hanya ini saja. Nah, ada sumber belajar lain, Anda bisa melihat hyperfisik di sini. Ini sudah ada linknya. Nah, nanti silakan kunjungi hyperfisik, cari yang hukum Biot-Savart. Nah, ini kebalik. Ini R topi adalah vektor satuan dari arah DL sampai ke P. Jadi di sini kan ada arah R ya. R itu adalah arah elemen DS sampai ke titik P yang ditinjau. Yang ingin kita cari medan magnetnya itu seberapa besarnya. Nah, R di sini adalah jarak dari DL ke P. Kalau R topi itu adalah vektor satuan. Theta itu adalah sudut yang dibentuk antara DL dengan ini arah R. Ini kurang R. Dengan R ini R sini. Nah, kemudian mional adalah permeabilitas ruang bebas. Kalau di listrik ada permitivitas, kalau di medan magnet ada permeabilitas. Bentuknya seperti ini tadi, bentuk integral. Ini adalah keterangan R topi itu apa, vektor R itu apa, kemudian theta itu apa. Nah, itu bentuk Biot-Savart. Ini coba dicari dengan menggunakan hukum Biot-Savart, tentukan medan magnet B pada titik P di sekitar kawat berarus panjang tak hingga. Ini rumus jadinya Anda pasti sudah tahu, yaitu mu0 I per 2 pi R. Nah, tetapi dengan menggunakan hukum Biot-Savart, bagaimana cara Anda mendapatkan atau langkah-langkah mendapatkan rumus B sama dengan mu0 I per 2 pi R. Nah, itu dari mana? mu0 I per 2 pi R itu rumus untuk yang ini. Medan magnet di sekitar kawat berarus dengan panjang tak hingga. Kemudian di sini juga ada. Nah, cara mencarinya bagaimana dengan hukum Biot-Savart? Nanti silakan dicari. Kemudian ketika di sini pada jarak R dari pusat cincin. Oke. Sekarang kita ke curl dan divergensi B. Curl dan divergensi B ini kalau ada di medan listrik kan ada bahasan tentang curl dan divergensi E. Nah, di medan magnet itu juga ada curl dan divergensi B itu nilainya bagaimana. Nah, nilainya seberapa itu nanti terkait dengan sifat-sifat fisis dari medan magnet B ini. Medan magnet yang dihasilkan oleh
kawat panjang taingga ditunjukkan oleh gambar di bawah. Nah, ini arah medan magnetnya, kemudian yang titik ini adalah arah arus listrik. Arah arus listriknya berarti menuju ke arah kita, kemudian sehingga jika dilihat dari arah kita, medan magnetnya seperti ini. Nah, bagaimana curl dan divergensi dari medan ini? Kita sudah bisa memprediksi bahwa kalau medannya bentuknya seperti ini, pasti nilai curlnya tidak sama dengan 0. Jadi punya nilai curl. Tetapi kalau divergensi itu kan menyebar atau mengumpul. Kalau dia melingkar seperti ini, berarti kita bisa prediksikan bahwa divergensinya itu sama dengan 0 untuk medan magnet B. Tapi secara matematis kita bisa juga menyelidikinya apakah konsisten matematis dan fisiknya. Nah, hukum Biot-Savart untuk arus dalam volume itu ditunjukkan seperti ini. J itu adalah rapat arus, bentuk umumnya seperti ini. Kalau tanda I-nya dimasukkan ke sini dalam volume, maka dalam notasi J. Nah, untuk divergensi B notasinya ini, berarti rumus ini kita kenakan divergensi B, maka hasilnya adalah seperti ini, divergensi J cross R topi per R kuadrat. Nah, untuk ruas kanan, seperti ini, itu hasilnya adalah ini, divergensi J cross R topi per R kuadrat. Karena R ini besarnya tetap, dia bisa keluar dari divergensi kan konstan, yang berubah kan J. Nah, bisa diuraikan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah identitas. Ini seperti rumus integral parsial. Nah, jadi R topi per R kuadrat dikalikan curl J dikurangi J dikalikan curl dari R topi per R kuadrat. Nah, ini. Kemudian karena curl R per R kuadrat ini sama dengan 0, ya ini ya, ini sama dengan 0, maka tinggal ini saja. Nah, curl J sama dengan 0 itu menunjukkan bahwa divergensi B itu sama dengan 0. Jadi ingat ini ya, curl J. Kenapa curl J sama dengan 0? Karena curl E itu sama dengan 0. Karena J arus listrik itu terkait dengan medan listrik. Karena curl medan listrik itu sama dengan 0, maka curl J juga sama dengan 0. Nah, maka di sini dilihat ya. Nah, di sini, curl di sini ya, maaf, yang curl J ini sama dengan 0. Kemudian tinggal yang ini saja, elemen yang ini. Nah, J dikalikan curl R topi per R kuadrat, sehingga di sini sama dengan 0. Dengan demikian divergensi B itu sama dengan 0. Tadi konsisten dengan secara fisik. Kalau dia kawatnya melingkar, berarti divergensinya itu sama dengan 0. Ya, bukan curlnya sama dengan 0 sih. Divergensi B sama dengan 0. Maaf, saya ralat. Ini divergensi B itu nilainya sama dengan 0. Ini disebut juga dengan hukum Gauss untuk magnet. Itu ya. Kalau hukum Gauss untuk medan listrik kan divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Tuh. Nah, memaknai divergensi B. Rumus ini divergensi B sama dengan 0 itu menunjukkan bahwa tidak ada monopol untuk magnet, yang berarti bahwa tidak ada muatan magnet. Kutub selatan dan kutub utara magnet tidak dapat dipisahkan. Ya, ini jadi itu maknanya tidak ada monopol magnet. Kalau di listrik kan ada medan muatan listrik negatif sendiri ada, muatan positif listrik sendiri ada. Nah, kalau di medan magnet kutub selatan sendiri itu tidak ada. Pasti kalau ada kutub selatan pasti ada kutub utara. Jadi tidak bisa dipisahkan. Tuh. Medan magnet B itu terdistribusi dalam ruang membentuk loop tertutup. Ya, medan magnet B terdistribusi dalam ruang itu membentuk loop tertutup. Maksudnya loop tertutup itu seperti ini. Dia nggak ada ujung dan pangkalnya. Ini berarti loop tertutup. Oke, itu untuk divergensi B. Nah, sementara untuk curl B ini saya cukupkan terlebih dahulu. Nanti akan diskusi secara langsung saja. Oke, nanti videonya terlalu